Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, tema kita pada hari ini yakni tentang ibadah kurban. Saat ini kita berada pada awal daripada bulan Zulhijjah, mana di dalam bulan Zulhijjah ini banyak rangkaian ibadah yang sangat dianjurkan kepada kita umat Islam. Salah satu ibadah yang dianjurkan, disunnahkan kepada umat Islam adalah ibadah kurban. Ibadah kurban secara konteks fikih merupakan perbuatan menyembelih hewan pada waktu tertentu terhadap hewan tertentu dengan tujuan dan niat taqarrub ila Allah azza wa jalla, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam makna yang lain adalah penyembelihan hewan pada hari raya Aidil Adha dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat daripada makna kurban ini adalah litaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud daripada syukur nikmat rezeki yang dilimpahkan kepada kita di dalam kehidupan kita. Ibadah kurban ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat kajian Islam, disyariatkan pada tahun ketiga Hijriah beriringan dengan pensyariatan ibadah zakat dan syariat ibadah hari raya. Ini dinukilkan oleh Al-Allamah Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Dalil daripada ibadah kurban di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sungguh telah kami beri kepada engkau ya Muhammad nikmat yang banyak, karenanya salatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Kemudian yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhabbitin. Ini diantara dalil yang terdapat di dalam Al-Quran tentang pensyaratan ibadah kurban. Kemudian juga banyak daripada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kesunahan daripada ibadah kurban ini sendiri. Ibadah kurban ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat kajian Islam, para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkad bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban. Dalilnya sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Saya diwajibkan untuk berkorban, sedangkan ia bagi kalian semua adalah sunnah. Atau dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Imam Ad-Darqutni dalam Sahih Ad-Darqutni, salah satu khunna alaiya faraidun wa khunna lakum tatawwu al-witru wan nahri wa salatid duha. Tiga perkara yang merupakan wajib bagi saya tapi dia sunnah bagi kamu. Yang pertama itu salat witir, yang kedua berkurban, dan yang ketiga adalah salat duha. Waktu penyembelihan ibadah kurban ini dilaksanakan pada hari raya Aidil Adha dan hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Waktu penyembelihannya setelah sholat Aidil Adha. Dalam penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
hewan yang disembelih sebelum salat Aid, maka disuruh diulangi lagi untuk menyembelihnya atau tidak diterima kurbannya sebelum salat Aid. Kemudian para ulama mengatakan makruh menyembelihkannya pada waktu malam hari. Dalam mazhab Hanafi, tasri' penyembelihan hewan kurban itu hari raya Idul Adha 11 sampai 12 Zulhijjah. Sedangkan dalam mazhab Imam Syafi'i, penyembelihannya itu pada hari raya Idul Adha dan hari tasrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hewan yang boleh dikorbankan adalah hewan yang sehat dan tidak memiliki cacat pada tubuhnya. Kemudian hewannya adalah hewan ternak. Tidak semua hewan bisa dikorbankan. Dalam kajian fikih dikatakan bahwasanya hewan yang bisa dikorbankan pertama adalah unta, yang kedua sapi, termasuk di dalamnya adalah kerbau karena sejenis. Kemudian yang ketiga adalah domba, dalamnya kambing, kibas dan lain sebagainya. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita patungan beriuran untuk membeli hewan kurban ini? Mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali membolehkan umat Islam untuk membeli hewan kurban secara patungan, yakni sebanyak untuk 7 orang. Tetapi hewan yang bisa dibeli secara patungan dalam pendapat ini adalah unta, sapi, termasuk juga dalamnya kerbau. Dia hanya untuk 7 orang. Kemudian hukum yang terkait dengan daging korban. Yang pertama yang perlu kita catat bahwasanya apabila kurbannya merupakan kurban nazar, maka dalam pandangan ulama tidak boleh si pemilik kurban untuk memakan dagingnya. Dalam artian kata, seluruh dagingnya harus disedekahkan kepada umat Islam. Sedangkan apabila kurbannya bukan karena nazar atau bukan kurban yang diwajibkan kepadanya, maka boleh bagi pemilik kurban untuk memakan dagingnya. Dalam qaulul jadid Imam Syafi'i, sebagaimana dinukilkan oleh Wahbah Zuhaili di dalam Al-Fiqh Islam Adillatuhu, boleh untuk dimakan, boleh diambil 1/3 daripada daging kurban tersebut dan 2/3-nya disedekahkan. Boleh juga disedekahkan kepada orang yang kaya, tidak hanya kepada orang yang kategori minal masakin, orang-orang yang miskin, tapi kepada siapa saja boleh. Kemudian, bolehkah kita berkorban atas nama orang lain? Dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh berkorban atas nama orang lain tanpa ada persetujuan dari orang tersebut, atau tidak boleh berkorban atas nama orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari orang yang meninggal tersebut. Sedangkan dalam pandangan mazhab Maliki, makruh berkorban atas nama orang yang meninggal. Sedangkan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Kemudian, bolehkah kita menjual kulit daripada binatang yang telah dikurbankan? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh menjual kulit hewan yang telah dikurbankan, merujuk kepada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Orang yang menjual kulit daging kurbannya, maka tidak sahlah kurbannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, inilah kajian singkat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.